Oke, kita mulai lagi untuk beraktivitas di kebun. Nah, ini udah hari ke berapa? Ke-6 ya, Lebaran. Jadi saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk semua kawan-kawan kita petani-petani kopi yang ada di luar sana. Nah, ini hari pertama saya ke gunung lagi. Nah, rencana kan saya naik ke gunung untuk cek nih kondisi kopi kita, kebun kita itu seperti apa. Dan kita mau mulai petik lagi untuk yang kedua kali. Nah, kalau kemarin itu yang di video-video kemarin itu kita nyemang ya, petik pertama atau nyemang. Jadi ini kita agak, untuk petik kedua ini agak banyak karena udah hampir merah. Tapi sebagian klon atau jenis, beberapa jenis, karena di kebun ini kan banyak jenis, itu ada yang memang belum merah. Contohnya yang seperti ini ya, ini belum merah. Tapi sudah ada 1-2 yang merah. Ini bijinya biji besar nih. Bijinya besar. Lancip. Ini kalau menurut saya ini sudah cukup lebat ya. Cukup lebat. Belum sebelah sono itu ada satu tunas raja yang arahnya ke sana. Nah, kalau menurut saya selebat-lebatnya kopi, kalau di daerah saya di sini, ya ini sudah termasuk, sudah tergolong kopi yang buahnya lebat itu seperti ini. Jarang yang buahnya lebat seperti buah kolang-kaling, itu jarang. Ya, jarang. Dan itu bisa dibuat, yang lebat seperti itu bisa dibuat dengan cara yaitu ekstrim, pemangkasan ekstrim tanpa menyisakan bahan-bahan di atasnya. Kita hanya piara 2 atau 3 ranting saja yang kita setting memang untuk dibuahkan lebat. Jadi kalau misalkan kita sudah mulai setting ranting atau tunas untuk pembuahan tahun berikutnya, itu biasanya jarang bisa selebat ini. Jarang. Tapi ya tetap lebet karena kita sudah menyiapkan bahan untuk pembuahan tahun ini yang bisa berbuah agak lebat, tapi nanti di atasnya ini untuk tahun berikutnya. Nah, kenapa bisa? Ketika kita memelihara tunas itu lebih banyak, dia tidak bisa selebat itu karena apa? Berbagi nutrisi. Ya, kalau kita fokuskan hanya ketika ranting tanpa kita menyisakan bahan-bahan untuk tahun berikutnya, itu bisa lebatnya luar biasa. Itu ekstrim, tapi libur. Itu yang saya bilang, libur selama 1 tahun. Nanti ini hanya buah di pucuk-pucuknya saja, buahnya nanti tidak banyak untuk tahun berikutnya. Nah, baru nanti setelah itu kita setting lagi bahan untuk tahun berikutnya di atasnya. Jadi kan tahun besok kita libur, buahnya sedikit banget, dalam arti trek ya, trek kalau kita pemangkasannya ekstrim. Nah, cuma kalau ini kan nggak semua saya buat seperti ini ya, nggak semuanya. Jadi ada yang memang kita buat itu setiap tahunnya itu buahnya itu stabil. Jadi pemangkasannya itu nggak ekstrim yang mau dibuat stabil. Oke, jadi untuk buah kopi yang lebat itu nggak bisa dibuat seperti buah kolang-kaling, nggak bisa. Mungkin hanya seperti ini saja. Ini sudah, kalau menurut saya udah sangat lebat sih, sudah bagus, sudah memuaskan lah. Kalau saya, mungkin kalau yang lain kan belum. Masih ada yang bisa lebih bagus lagi, buahnya lebih lebat lagi, lebih banyak lagi, itu ada. Tapi kalau saya sih ini sudah tergolong bagus, sudah memuaskan lah bagi saya sendiri karena ini hasil karya sendiri gitu. Oke, kita lanjut ke video-video berikutnya di batang-batang yang lain. Ini kita hari ini cuma ngecek saja ke lokasi dan besok kita kirim untuk tenaga kerjanya untuk petik. Oke.